Kemarin ada kejadian salah seorang dai yang dikenal sebagai tokoh yang mudah membid'ahkan amalan sunnah, amalan ahlus sunnah, akan menggelar pengajian di sebuah majlis. Namun akhirnya dicekal dan dibubarkan secara paksa oleh salah satu ormas besar Islam. Apakah memang dibenarkan tindakan pembubaran secara paksa seperti itu hingga kepada orang yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah kita? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita perlu cek kembali tentang, kalau kita bicara, kita tidak tahu ustadznya siapa, saya tidak ngerti, saya butuh informasi begitu. Kalau misalnya ada satu ustadz yang di satu kampung kemudian menyebarkan akidah yang berbeda dengan akidahnya kaum muslimin yang ada di kampung tersebut, jangankan kok bertentangan urusan akidah, urusan masalah khilaf saja hendaknya dihentikan. Karena apa? Dia akan membuat keresahan orang awam, sebab orang awam nalarnya berbeda. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid, pergi ke Mesir, lalu bertanya kepada muridnya, apa yang kau lakukan di Mesir? Muridnya bertanya, di Mesir umat pada bermadhab Syafi'i dan Maliki, jadi sekarang saya berusaha untuk merubah mereka agar ikut madhabmu. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad marah, kamu belajar madhab mereka, jangan kau bawa umat kepada madhab, kau bikin masalah nanti. Artinya kalau orang membuat keresahan biarpun atas dasar kebaikan, kalau masalah urusan khilaf saja hendaknya dihentikan. Karena umat ini kalau salah faham berbahaya sekali, bisa gara-gara urusan sepele, urusan kunut berantem. Itu ulama enggak berantem. Maka sangat layak kalau ada orang membuat keresahan di masyarakat. Misalnya musola ini punya kebiasaan, tak taunya ada orang datang menyalahkan kebiasaan tersebut, padahal kebiasaan itu secara syar'i diperkenankan. Maka perlu diturunkan orang tersebut. Bahkan semestinya sebaliknya, seorang alim, seorang ustadz itu yang bijak itu akan melihat keadaan umat, jangan sampai omongannya berbeda. Selagi sampai dikatakan bahwasanya al-amila madhabalah, maknanya apa? Ulama sepakat makna ini. Orang awam itu kalau seandainya punya perilaku salah secara syar'i menurut madhab Imam Syafi'i misalnya, kalau sudah dilakukan jangan sampai disalah-salahin selagi masih bisa dibenarkan dengan madhab lain. Karena orang awam misalnya sholatnya dianggap salah menurut madhab Syafi'i, jangan langsung kita batalkan mentang-mentang kita berpegang Syafi'i, misalnya berpegang dengan kitab madhab Syafi'i. Di satu kampung ada masyarakat kita, tatanya memang mereka madhabnya Syafi'i, ikut kiai yang Syafi'i madhabnya. Tak tanya ada amalannya yang salah menurut madhab Syafi'i, lalu kita katakan batal sholatmu 40 tahun harus dikodok. Ini Said Alwi mufti Mekah dalam Sab'ah Kutub Mufidah menjelaskan, kalau ada orang awam seperti itu punya amalan kalau misalnya tidak sah menurut satu madhab Syafi'i misalnya, kemudian sudah dilakukan, maka jangan sampai kamu salah-salahin dia. Kekecewaan itu menjadikan dia lari dari kebenaran, maka taskhih benarkan, mungkin dengan madhab yang lain masih dianggap benar. Selagi menurut madhab yang dianggap benar, maka anggap saja amalan itu sah dan selesai. Adapun pendidikan ke depannya, iya, itu pun dengan cara yang halus, bukan dengan cara menyalah-nyalahkan. Apalagi jika membawa akidah yang bertentangan tentang masalah ayat sifat, tentang Allah di atas, di langit, kalau sudah hal-hal semacam itu, bukan saja boleh atau tidak boleh, permasalahan menjadi wajib diturunkan. Karena dia bukan saja membuat keresahan umat di dunia, dia membuat sengsara di akhirat. Karena membawa akidah yang salah. Ini harus dipahami. Seorang ustadz itu harus bijak. Jangan sampai membuat keresahan. Sekarang masalah akidah dikit-dikit kafir, gara-gara misalnya urusan maulid Nabi, tawasul, definisinya dia buat, misalnya, mohon maaf, definisi membuat, kita tidak ingin ada yang semacam itu. Kalau memang dia menganggap ini adalah sesuatu yang salah menurutnya, tentunya dengan kajian ilmiah sampai derajat yang disepakati kesalahannya sehingga harus keluar dari iman atau tidak. Kalau definisinya masih bab khilaf, itu harus berhati-hati. Jangan kita menyalahkan orang urusan khilaf, misalnya urusan khilafiyah. Suatu ketika di saat kami membahas masalah hal-hal yang semacam itu, ada yang
nyeloteh. Ini Buya Yahya kok mengangkat masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah kan tidak perlu diributkan. Memang macam-macam, segala sesuatu bisa dirubah. Kami mengangkat masalah khilafiyah itu akan kami tonjolkan agar orang tahu kalau itu khilafiyah. Karena di sana ada orang yang nggak paham masalah khilafiyah. Misalnya apa? Kalau tiba-tiba saya mengangkat istilah kunut, mungkin orang mengatakan, Buya kok ngangkat masalah khilafiyah? Saya ingin ngasih tahu kalau masalah kunut itu khilafiyah. Ada orang yang nggak ngerti masalah kunut khilafiyah. Misalnya, tawasul adalah sangat jelas. Masalah tawasul begini. Bukan kita mengangkat masalah khilafiyah untuk dipermasalahkan, justru kita ingin mengangkat masalah ini jangan dipermasalahkan. Taraweh, kita ingin hadirkan taraweh. Sebab ada orang yang ngerti khilafiyah, pokoknya yang benar harus ini, yang lain salah. Semuanya bid'ah. Jutaan masyarakat Indonesia ahli bid'ah, sakiai yang masuk neraka. Nah, ini memang orang suka bikin ontran-ontran, bikin gara-gara. Lah itu orang-orang seperti itu perlu diturunkan. Karena apa? Umat ini perlu dijaga. Bahkan jujur, kalau seandainya saya harus menjadi imam di India sana, maka saya akan sangat salah kalau tiba-tiba saya membaca kunut di umat yang bermadzhab Abu Hanifah, karena saya membuat keresahan orang awam. Kecuali di belakang saya adalah para ustadz yang ngerti perbedaan madhab, saya kunut pun dia akan ngerti bagaimana bersikap kepada orang yang berkunut. Tapi kalau saya jadi imam di sana, saya nggak mungkin kunut. Karena kunut sunnah. Tapi kalau saya bikin keresahan orang awam, bermasalah buat saya. Cuman kalau memang saya harus kunut, saya akan minta izin jamaah, saya Syafi'i, nanti saya kunut. Dua pilihan. Kalau saya tetap jadi imam, saya akan kunut gimana? Atau kamu yang jadi imam. Dan saya harus legowo, karena mereka madhab Abu Hanifah, biar jadi imam. Saya ngikut di belakang, dia tidak kunut, saya berkunut. Nambah sedikit di saat saya berdiri. Keindahan itu kalau ditangani oleh orang yang punya ilmu akan beres. Tapi menjadi masalah itu orang yang dikit-dikit mengatakan sesat, masuk neraka. Habislah umat Nabi Muhammad SAW semua ahli neraka, bid'ah. Nah, kalau memang ada satu ustadz siapapun dia, kalau ternyata pemikirannya itu merusak akidah, maka wajib, bukan sekedar boleh, wajib diturunkan. Kemudian dia telah menjadikan masalah yang orang boleh berbeda pendapat menjadi masalah yang tidak khilafiyah, sama itu menjerumuskan, maka pun harus diturunkan. Selagi masalah khilaf, hendaknya dihadirkan sebagai masalah khilaf. Mungkin dia adalah orang yang tidak pernah berkunut, ya sudah, jangan bahas kunut di kalangan madhab Imam Syafi'i. Kemudian bahasanya mengatakan apa? Kita pengen kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebenarnya kalimat yang paling busuk diucapkan oleh orang semacam itu. Kenapa? Memangnya Imam Syafi'i tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, nuduh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pakai Quran dan hadis. Imam Abu Hanifah tidak pakai Quran dan hadis. Jadi ada orang akhir zaman ini seolah-olah mereka lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kita tidak perlu Imam Syafi'i, kita tidak perlu Imam Hambali, kita tidak perlu dengan Imam Malik, tidak perlu Imam Abu Hanifah, nggak perlu itu semuanya. Kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maksudnya apa? Imam Syafi'i itu adalah nggak ngerti, yang ngerti saya, maunya ngomong gitu saja cuman belit-belit dia. Astagfirullah, Imam Malik. Urusan wudhu tidak batal wudhu dan sebagainya. Cuman sekarang ada muncul manusia-manusia yang dengan bahasa, khususnya sekarang begitu gampangnya media informasi ini, lihat, dengan bahasa, memang mereka tidak menyebut madhab Imam, menyebut Abu Hanifah, tapi mencermati sebuah pemikiran, kemudian memastikan ini yang benar, yang lain salah, tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, itu sesat. Lah kan umat pengikut Abu Hanifah kan marah dibegitukan. Dan mereka ulama madhab Syafi'i juga begitu. Ada model manusia begitu, manusia membuat keresahan. Dan kami sampaikan, ilmunya ahli haq itu tidak boleh diperdengarkan kepada ahli batil. Dan juga ahli haq tidak boleh dengar ilmunya ahli batil. Anda haram belajar kebenaran kepada orang yang dia membawa kebatilan. Karena apa? Kebatilannya pasti akan disusupkan di sela-sela kebenaran yang diberikan kepada Anda. Urusan akidah. Dan jangan Anda merasa hebat, kalau saya bisa menyeleksi. Kesombongan Anda ini awal ketergelinciran Anda. Sudah tahu jalan licin, lalu Anda berlenggang berkata, tenang, saya sudah biasa lewat, ketebuk, jatuh nanti. Jangan sombong sudah.
Beres ya, insyaallah. Nah, semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.